Oke guys, balik lagi ke channel gua. Semoga kalian baik-baik saja ya, diberikan kesehatan sekeluarga dan dijauhkan dari penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Oke, pada kesempatan hari ini gua mau bikin konten yang beda dari channel gua. Gua mau nyeritain tentang ilustrasi cerita horor yang gua tulis sendiri. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Jadi cerita ini fix dari pemikiran gua sendiri yang ngarang cerita ini. Di sini toko utamanya gak ada, jadi nama tokonya di sini gue panggil aja gue sendiri ya, alias diri sendiri. Oke, langsung aja ceritanya. Oke, sekarang balik lagi sama gue. Sekarang gue mau sedikit cerita tentang pengalaman horor gue nih. Pas waktu gue kecil jadi gini ceritanya. Dulu tuh pas gue kecil tuh orangnya suka penasaran sama yang namanya horor ya. Sampai suatu saat gue pernah mainin game di PS, nama gamenya itu Silent Hill. Siapa sih yang gak tahu game horor yang dikembangin sama Konami itu? Gua suka sama permainan itu sampai suatu saat gua terinspirasi sama game itu. Hati gua berkata, kenapa gua gak kayak gitu ya? Iseng-iseng siapa tahu gua nemu. Sampai hati gua ngomong kayak gitu. Dan saat itu juga niat malam ini gua mau keliling kampung gua dengan peralatan senter kuning yang sering dipakai orang buat ronda malam. Dan malam pun tiba. Malam itu baru saja diguyur hujan yang lebat, dan petualangan gue dimulai tanpa sepengetahuan orang tua gue. Jam 9 malam itu gue jalan mengelilingi kampung gue. Gue yang posisi itu cuma sendiri, harus memberanikan diri berjalan di bawah gelapnya malam dan tertutup kabut yang sangat tebal. Dan gue berjalan sudah ada 5 menit ke arah timur rumah gue. Di situ gue mulai ada perasaan aneh dan kaki gue juga di situ mulai bergetar dan kaku. Tapi gue di situ nggak mau nyerah gitu aja sebelum gue ini nemu. Tidak terasa sudah 20 menit gue berjalan di posisi kaki gue yang kaku itu ditambah jalan becek. Just info aja ya, rumah gue dulu itu deket banget sama jalan kereta yang off dan sebelah sama kebun yang biasa disebut seperti hutan. Kembali lagi ke topiknya. Ya, di posisi kaki gua kaku itu tiba-tiba gua ngedengar suara bruk. Di situ gua kaget dan nggak terlalu ketakutan. Sambil berjalan gua nyari sumber suara itu. Ternyata itu adalah pohon pisang yang jatuh seperti ditebang. Dan di situ gua mulai mencari tahu siapa yang menebang pohon itu. Sambil gua cari dengan senter itu ke kanan, ke kiri, ke atas, tapi sayang sekali tidak membuahkan hasil. Dan gue langsung melanjutkan perjalanan aja ya. Tapi di sini gue ngerasa blank. Gue harus ngelanjutin perjalanan ini kemana? Hilang fokus. Lah gue karena kejadian pohon pisang itu yang tadinya berjalan ke arah timur, pindah seketika gue berjalan ke arah barat. Yang itu adalah jalan menuju perlintasan kereta yang off itu. Seketika itu gue juga kaget karena gue jatuh tersandung di rel kereta itu. Dan di situ juga ada yang mempertawakan saya. Seperti hahaha seperti itu. Suaranya seperti anak muda yang sedang mabuk tertawa. Tertawanya sudah tidak bisa dikontrol lagi, padahal di situ sepi sekali, gelap dan berkabut sampai senter gua itu mendadak berkelip-kelip seperti mau habis dayanya. Dan di situ gue juga sudah mulai ketakutan karena tidak ada pencerahan lagi. Dan setelah gue bangun dari rel kereta itu, gue baru menyadari bahwa gue berjalan sudah ada 1 jam. Dan saat itu juga gue memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan gue lagi. Dan gue balik lagi ke arah timur lagi untuk pulang ke rumah. Gue berjalan dengan tanpa senter dan gue gak melihat apa-apa di situ. Tiba-tiba senter gue jatuh dan bersyukurnya di situ adalah senter yang tadinya mati tiba-tiba hidup normal kembali. Dan gue langsung bergegas untuk meninggalkan kebun yang seperti hutan itu. Sampai sini ada kejadian yang aneh. Di saat gue jalan untuk pulang,
Tiba-tiba gue melihat sebuah angsa di tengah kebun yang seperti hutan itu. Di situ gue mulai panik. Gue berkata dalam hati, "Hah, angsa? Siapa itu?" Dan gue mulai ketakutan di situ dan gue lari di jalan yang becek itu. Gue hajar terus. Kaki penuh tanah merah dan setelah kondisi memungkinkan gue berjalan lagi. Hal-hal mistis belum sampai situ saja. Tiba-tiba ingat kan yang tadi soal pohon pisang jatuh itu? Nah, tiba-tiba pohon pisang itu tumbuh lagi dan ada seseorang sosok hitam tinggi memakai kalung tengkorak di atas jantung pisang itu. Dan setelah gue melihat sosok itu, gue lari terburu-buru karena kepanikan. Gue itu tidak disangka-sangka. Gue lari itu serasa berlari di atas treadmill, tidak maju-maju, padahal gue sedang lari. Dan di situ gue diam dan membaca doa. Setelah itu sosok itu hilang dari pohon pisang itu. Dan pohon pisang itu tumbang kembali saat gue sesudah membaca doa itu. Sampai saat itu gue terus berlari-lari ingin pulang ke rumah dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Singkat cerita, gue sampai di dekat rumah gue. Tiba-tiba wuss, kalian tahu, gue dihalangi oleh sesosok penunggu yang tidak terima akan kedatangan gue di daerahnya. Dia juga masih satu golongan dengan yang tadi di atas pohon pisang itu. Sosoknya berwarna merah berjubah coklat. Dia berkata, "Mengapa kamu masuk tanpa izinku?" Gue berkata, "Itu harus. Kamu siapa? Kamu akan saya doakan supaya kamu hilang dari sini." Si sosok itu pun gue bacakan doa dan hilang tanpa kata-kata. Singkat cerita, gue sampai rumah dan gue langsung menuju kamar mandi supaya gue tidak ketahuan baru pulang. Setelah itu gue ganti baju dan baru menemui orang tua gue. Dan saat itu gue juga jujur untuk bercerita. Oke, selesai akhir cerita ilustrasi gue ini. Jika tidak ada yang gak nyambung dengan ceritanya mohon dikoreksi ya. Kalau kalian suka di like aja ya, kalau tidak suka di dislike. Jangan lupa share ya. Oke, balik.